sehingga pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, bisa thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, taslim, semoga senantiasa runjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita senantiasa menjadikan beliau menjadi ikutan, senantiasa menjadikan beliau menjadi qudwatan hasanatan, yaitu contoh yang mulia, dan moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, ikhwafillah, azakumullah wa iyyakum. Di dunia ini yang kita butuhkan keselamatan. Pada bulan Rajab kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala selama 3 bulan ini dalam rangka supaya kita bisa lolos di dalam madrasah Ramadan. Dalam sebuah hadis itu dikatakan Rajab itu waktunya menanam, kemudian Sa'ban itu kita memelihara tanaman kita supaya tidak rusak dari makan hama, kemudian baru pada bulan Ramadan kita kemudian memanennya. Jadi panennya adalah pada bulan Ramadan. Karena 3 bulan ini adalah tadribat. Tadribat itu adalah pelatihan yang terus-menerus atau kawah condro dimuko bagi kita semua untuk mendapatkan titel atau predikat la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, menyembahlah jenengan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum-kaum dulu itu menyembah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa. Yang diserukan Nabi Nuh tadi, yang dibacakan oleh saudara Christian tadi, yaitu wa'budullaha malakum min ilahin ghairu. Nyembahlah kamu kepada Allah karena tidak ada Tuhan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun itu ada mempunyai arti yuwahhidullah. Jadi tidaklah manusia itu dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tugasnya itu untuk beribadah. Beribadah itu salah satu syaratnya yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan mengesahkan Allah? Ternyata tidak. Kita harus membuat amalan kita itu menjadi mentes. Ya, tidak kopong atau tidak ya buk. Sehingga amalan kita itu menjadi amalan yang benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Furqan kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak manusia yang kecewa ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan amalannya ternyata tidak berharga sama sekali. Wa qaddimna ila ma 'amilu min amalin waja'alnahu haba'an mangsuran. Kon 23. Dan ketika amalan mereka dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu mendapati amalannya menjadi seperti pasir yang berterbaran. Tidak ada harganya sama sekali. Sama yang diibaratkan oleh para salafus soleh kita, orang yang tidak ikhlas itu seperti orang yang membawa khirbah atau tempat air tapi diisi dengan pasir. Sensasinya itu berat. Tapi begitu dibawa untuk perjalanan panjang, ternyata dapati di dalamnya cuma pasir. Ketika dahaga begitu menyengat, maka yang terjadi dan dia kecewa. Karena apa? Ada isinya sama sekali. Sama dengan orang yang tidak ikhlas. Dia merasa amalannya banyak, sensasinya berat, tapi begitu kemudian dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata gabuk alias kopong. Karena itu Jeng Sunan Giri itu kemudian membuat permainan kan. Mainan apa? Cublak. Cublak itu tempat perhiasan, supeng itu adalah bundel. Dan apa ini? Bundel, sapona ya. Anting-anting dan sebagainya. Itu adalah untuk menyimpan perhiasan. Karena itu ketika cublak supeng itu jangan sampai kemudian ya tenggulenter. Biarkan begitu saja, ditelantarkan begitu saja. Karena apa? Barangnya berharga sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya, kalau kemudian ternyata ya tidak dijaga benar-benar mampu tergantung
bel. Bel ini anak sapi. Ketundung itu apa? Terkontaminasi dengan, tersandung dengan orang bodoh. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kemudian tersandung dengan orang bodoh, akhirnya apa? Cirpong digosong. Cir itu rahasia, pong itu adalah kemudian ketika terbuka, ya atau kemudian wadinya atau rahasianya itu diketahui orang, maka ternyata di dalamnya itu delenya bukan bisa dimakan, tapi delenya menjadi opong, amalannya menjadi gabuk. Jadi pesan yang tersirat ini adalah bagaimana seseorang itu bisa menjaga amalannya supaya amalannya itu berisi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sebuah hadis itu dikatakan, ma'asyiral muslimin, ayu afdalu amalin ilallah, apa amal yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang paling afdal itu Rasulullah menjawab ketika ada sahabat yang bertanya tadi, maka ya, kullu mahmulil qalbi was-saduqul lisan. Mahmumul qalbi was-saduqul lisan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu. Tentang ya, jujurnya lisan kami faham sekali. Wa ma mahmumul qalbu. Apa yang dimaksud dengan mahmumil qalbi tadi? Maka kemudian Rasulullah mengatakan mahmumil qalbi, ya. Maka yang disebut dengan mahmumul qalbi itu adalah apa? Pertama adalah at-taqi, an-naqi, wala isma alaih, walal baghya, walal hasada. Jadi amalan itu baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau amalan itu mempunyai kriteria 5 tadi. Jadi pertama adalah sodukul lisan, lisan yang lurus, karena kita sekarang hidup pada era yang penuh dengan kebohongan. Ya Banda? Kalau penuh dengan kebohongan, akhirnya apa? Semuanya hoax. Berapa banyak orang yang kecewa ketika ketemu dengan Facebook, maka fotonya itu digelowengkan. Itu temu darat ternyata, ini tiba nungi, ini rek. Akhirnya mundur. Karena apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi. Dulu ketika jenengan mendengarkan pilihan pendengar di radio, ya Banda? Suaranya penyiar itu mendayu-dayu. Oh, ada lagunya Bimbo sama Mbak Iin itu loh ya. Kemudian tentang penyiar pujaan itu kan ada tuh. Zaman dulu itu loh. Ya, itu menganggap bahwa suaranya itu wah luar biasa merdu dan mendayu-dayu. Tapi begitu temu darat kaget. Gimana ngomongin lo kamu Iran kan. Tapi suaranya begitu menggoda. Karena itu ma'asyiral muslimin, hidup juga seperti itu. Kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi Allah itu adil. Allah itu pasti adil. Apapun bentuk orang, dia itu mendapatkan pasangannya. Ya Pak? Apapun bentuk orang, itu pasti dia akan mendapatkan pasangannya. Karena Allah itu membekali pada tiap manusia yang namanya feromon. Feromon itu adalah hormon yang ketika keluar, maka lawan jenis itu langsung tertarik. Yang sesuai dengan takdir dan pilihan. Jadi manusia itu punya keringat itu ternyata, tapi feromon itu umurnya cuma sebentar. Nanti kalau sudah ya, feromonnya itu menguap, maka keringat itu berubah menjadi apa? Meladus. Menjadi baunya tidak enak. Tapi pertama-tama itu akan mengeluarkan yang namanya atraktif agent yang bisa menarik seseorang. Namanya feromon. Karena itu kenapa pemain sepak bola, pemain voli, ya, atau kemudian pemain bulu tangkis, kemudian dia melepaskan jersinya itu, kemudian dilemparkan, orang rebutan. Di sini keringat itu. Tapi kenapa orang tertarik? Karena ada feromonnya. Jenengan, feromon jenengan ketika keluar, itu orang yang kan jodohin jenengan, anggap wah ini keringatnya, nah dus kan gitu ya. Tapi bagi seseorang yang mencintai jenengan, pas klik ya, pasangan jenengan, merasakan sensasi bahagia. Jadi siapapun orang, itu pasti punya pasangannya masing-masing. Cuma kadang-kadang orang itu gruyuh. Gruyuh ya Pak. Oh, inginnya kayak Raymond. Ingin begini. Aku ingin begini.
Jadi keinginannya yang terlalu banyak, akhirnya apa? Jodohnya menjadi sulit. Jadi ekspektasinya keduren kan gitu ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, jadi takdir itu sebenarnya landai-landai saja. Yang membuat sulit apa? Ya kita sendiri. Hidup itu sebenarnya ya simpel. Karena itu sifat orang yang beriman itu apa? Basatoh. Basatoh ya apa? Sederhana. Kalau orang itu kemudian menghias dirinya dengan hiasan yang luar biasa, ujung-ujungnya apa? Ya kesel. Coba dengan bayangkan ketika karnaval itu. Maca wiwit jam 5, nanti budale ternyata jam loro, keringet bodosan, muli bar isa. Ora salat zuhur, asar, maghrib, didobel sampai isa. Karena apa? Tidak mau riasannya itu hilang. Mau riasannya wis rusak. Kena keringet nunggu di budale sampai alun-alun sampai jam loro. Ya apa enggak? Jadi manusia hanya ngelabui sebuah prosesi yang isinya itu ternyata sirkong dele gosong, ya. Tapi kemudian dilabui sampai mati. Hidup juga seperti itu, ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang orang berebutan. Coba dengan lihat ya, kemarin istrinya Harvey Muiz yang merayakan hari ulang tahun, suaminya divonis 65 tahun. Kemudian masuk di media massa. Jadi hujatan para netizen, ya Pak? Apalagi netizen yang paling cerewet itu pertama Rusia, kedua Indonesia. Yang cuitannya itu ya sangat banyak sekali. Jadi kalau kita begitu kan sen ya, sen of tanggung jawabnya itu tidak ada sama sekali. Bujurnya ke surang-surang, tapi ternyata kemudian dia dengan teman-temannya, koleganya malah berpesta menyambut tahun. Jadi secara adabiah ma'asyiral muslimin, ini kadang-kadang tidak tepat. Karena itu sodukul lisan, lisan yang lurus, itu kemudian menjadi sebuah taruhan bagi manusia zaman apapun. Maka kalau manusia itu kemudian jujur, insya Allah dia pasti akan selamat. Imam Syafi'i ketika jujur, ketika rombongan kafilahnya yang menuju ke Madinah itu dirampok, dengan beliau dititipkan ibunya ya ke dalam kafilah itu, maka perampok bertanya setelah merampas semua harta dari kafilah tadi. Wahai gulam, wahai anak, kamu bawa uang berapa? 60 dinar. Pak, 1 dinar itu 4,6 gram emas. Berarti kan sekitar 5 jutaan kan? 5 juta kali 60 berapa? Nah, hampir 300 juta kan? Uang banyak kan? Dan ketika kemudian ditanya, wahai gulam, kamu bawa uang berapa? Ya, 60 dinar. Diguyu mbek perampoknya. Ya apa enek, cah cilik kok nggawa duit sama, berarti ngoyo woro. Dilepaskan Imam Syafi'i. Dan ketika dilepaskan dengan uang itu tadi, maka kafilahnya bisa membeli onta, perbekalan, sehingga bisa melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Karena apa? Jujur di dalam kebaikan, meskipun sakit, wa qulil haq walau kana muron. Katakan yang hak meskipun itu adalah pahit. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kemudian orang itu tidak bisa berkata jujur, berbohong, ujung-ujungnya apa? Ya harus melipat gandakan kebohongannya. Kebohongannya itu terus. Karena itu sodukul lisan itu menjamin seseorang sudah selamat dunia sampai akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang timbangannya itu Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Tidak bisa. Mending orang pemain bola voli ya, yang moncer begitu. Dan ketika dia berbohong pada publik, ketika dia dikontrak dengan harga ya, mahal sekali, ternyata kemudian harus gagal. Karena apa? Karena dia kemudian kewenangan membuli ketika waktu SMA. Korea itu ketika membuli diadili, meskipun itu orangnya sangat jauh sekali. Ya, ketika dia masuk ya di klub yang akan menyewanya dengan harga yang sangat mahal sekali, tak jadi. Gara-gara apa? Dia berbohong kepada apa? Kalau sistem di luar negeri, ya, ketika jenengan melamar pekerjaan, lihat dari track recordnya saja, oh, ini pernah melanggar lalu lintas sekian kali.
langsung lamaran jenengan langsung ditolak itu, belum diwawancarai. Karena apa? Catatan kriminal jenengan itu ada semua. Kasih jari itu ditancapkan gitu, semua data itu keluar, maka track record jenengan itu ketahui semua. Tidak bisa berbohong, Ma'asyiral muslimin. Kalau kita kan, ya busi mulai-mulai. Kemarin di Boyolali itu, ya tangki susu itu kemudian dibuang. Sedangkan program ya daripada pentasan stunting itu adalah peningkatan makanan bergizi. Hari ini kan dilaksanakan. Dulu 30.000 diungkep menjadi 20, sekarang tinggal 10.000. Kira-kira 10.000 ya dari pemerintah, kemudian masuk di pihak ketiga, kira-kira makanannya 10.000 atau 5.000. Kan maklarnya ya mesti bayari, ya Pak? Ya, maklar, belum pajak, ada PPN-nya. Ini Ma'asyiral muslimin, jadi 10.000 tadi nanti bagi-bagi itu kalau penyimpanan makannya tidak baik, apa anak-anak malah tidak bahaya keracunan? Ya Pak? Kan yang paling enak kan pakai daging olahan kan? Daging olahan kan mesti dimasukkan di dalam kulkas. Dan di dalam kulkas itu kalau kemudian pencairannya itu tidak bagus, terpapar dengan oksigen atau oksigen luar, kemungkinan terkena spora atau jamur kan lebih tinggi. Kalau pendinginan pengolahannya lebih dari 6 jam, mesti kena bakteri. Kalau kena bakteri, makanannya menjadi racun. Ini Ma'asyiral muslimin sulit ya, hidup pada era sekarang ini. Yang peraturannya itu complicated. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus bermudah? Akhirnya apa? Sodu kulisan itu tidak bisa. Karena itu ketika kita lurus, lisan kita itu kemudian jujur, insya Allah kita selamat. Tapi amalan yang selamat ya karena iman kita, ya, itu pun juga harus didasari dengan apa? Mahmumul qalbi, yaitu hati yang bersih. Hati yang bersih suci apa? Yang pertama adalah an-naqi. An-naqi itu apa? Tulus, tidak ada ya di dalamnya itu pamrih. Nah, sekarang pamrih itu dilatih sejak kecil. Ya Banda. Ketika jenengan dharma wisata, kira-kira yang dilakukan apa kan mesti selfie. Kalau selfie kan mesti ditayangkan di medsos. Kalau ditayangkan di medsos kan mintanya apa? Subscribe kalau YouTube atau kemudian like ya atau jempol dan sebagainya. Artinya apa? Secara mindset pola pikir kita itu kemudian dididik untuk kemudian menjadi orang-orang yang tak soaf. Bahasa Jawa ini soaf itu ya pamer. Kalau pamer berarti kan ya ngetok nih amalannya. Kalau ngetok nih amalannya itu namanya apa? Dulu ada Eka Prasetya Pancakarsa kan, jabaran Pancasila itu kan ada 36 kan butir. Salah satunya kan kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan melaksanakan seluruh ya amalan dan kegiatan itu tanpa sudah merupakan ya watak dasar fitrah manusia. Dasar apapun mereka itu senang kalau kemudian bekerja itu tanpa pamrih nanti menang tidak akan ngasor lagi. Ya apa enggak? Ngeluruk pun juga tanpa bolong. Atau kemudian menang tanpa sanjoto. Karena apa? Semuanya orang itu sudah percaya yang namanya trust. Rasa percaya inilah Ma'asyiral muslimin akan membuat orang itu menjadi nyaman dalam hidup. Naqi. Kemudian taqi. Taqi itu apa? Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ala isma. Ala isman mereka itu tidak sering melakukan dosa. Wala baghya. Mereka kemudian tidak zalim atau menyakiti orang lain. Wala hasada. Kemudian mereka tidak punya sifat hasad. Karena sifat hasad itu penyebab stroke pertama. Ya Banda. Jika orang melihat orang lain itu mengenakan sesuatu yang lebih baik daripada dirinya, maka ketika dirinya itu kemudian makal, kira-kira apa? Menjadi hasad kan? Amani zawala nikmatal khair. Itu definisi daripada hasad. Amani itu adalah berharap ya,
zawal itu adalah hilang nikmatal ghair, yaitu nikmatnya orang. Kayak ketika kemudian Habil mendapatkan iklima, maka kemudian Habil itu marah. Kok dia ibu itu sing elek iki to. Dengan yang dilahirkan bersamaan dengan Habil, yaitu iklima, malah diolehne Habil. Maka kemudian Habil itu sudah mengancam dalam Al-Quran. Wahai Habil, serahkanlah ya istrimu itu, kalau tidak akan aku bunuh kamu. Ini gara-gara apa? Gara-gara kecantikan seorang wanita dengan saudaranya sendiri, tidak ada rasa welas asih lagi. Hilang belas kasihannya. Kenapa kok hilang belas kasihannya? Karena mahmumul qalbinya itu rusak. Aki harusnya tanpa pamrih menjadi pamrih, wanita cantik. Aki harusnya takut pada Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak duwe wedi. Akhirnya apa? Ya, fala isma. Maka dia kemudian melakukan ismun. Ismun apa? Dosa. Kalau sudah melakukan dosa, ternyata kemudian dielek ini tidak gelem. Akhirnya apa? Baghyun. Baghyun apa? Berbuat zalim. Kenapa semuanya terjadi? Karena hasadun. Karena dia punya sifat hasad. Untuk menengahi, itu kemudian Nabi Adam itu menyuruh mereka berkorban. Habil berkorban dengan hasil pertaniannya, Habil berkorban dengan hasil peternakannya. Tapi Habil yang tanpa pamrih, dia sudah memelihara kibasnya itu lama sejak kecil, sampai besar sekali, maka dia tanpa keberatan hati langsung menyerahkan kibasnya tadi kepada korban yang disyaratkan oleh Nabi Adam. Sedangkan Habil dasarnya pelit, maka orang yang hasad mesti sifatnya pelit. Maka ketika dia pelit, maka dia memberikan hasil pertanian yang rusak. Dan ketika kemudian ada kilat yang menyambar kayak api, mengambil daripada korbannya Habil, maka kemudian apa kata Habil? Wah, Pakku, Bang Sinde, Bang Siladan. Apa? Bang Sinde, Bang Siladan. Pilih kasih. Jadi cenderungan sampai Habil. Coba, Nabi Adam yang berdoa, diberikan ilham oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah, diperintah dengan perintah jelas, diwedarkan kepada seluruh anaknya. Tapi anaknya yang hasad, itu tertutup mata hati. Nah itu ma'asyiral muslimin, berapa banyak ya kerajaan itu hancur gara-gara rebutan tahta. Kenarok, kemudian roknya Ken Dedes tersingkap, langsung kemudian falling in love. Karena Ken Arok sudah punya istri, namanya Ken Umang. Ken Umang itu adalah ratu perampok dari Gunung Katu. Nah, tahu Gunung Katu? Kalau lewat Pakis Aji itu kan ada pertigaan belok kiri itu. Kalau terus itu Gunung Katu itu. Jadi dulu itu ya, Ken Arok itu daerah ya, perampokannya itu daerah situ. Saya ketemu dengan istri yang pertama yang namanya Ken Umang. Punya anak yang namanya Toh Joyo. Nah, ketika kemudian melihat Ken Dedes, maka dia kemudian merebut Ken Dedes, membunuh Tunggul Ametung. Ya, Tunggul Ametung dibunuh, dan kemudian dia berperang dengan Kerta Rajasa. Ya, Kerta Rajasa itu sebenarnya Raja Kediri atau Dandang Gendis, ya, sebenarnya bapaknya. Ketika kemudian perang di daerah Ganter, oh ya, daerah Ganter ini di mana? Daerah Pujon. Perangnya dulu di Pujon saja. Kemudian ya, Dandang Gendis kalah, akhirnya Ken Arok menjadi raja. Tapi enggak lama, kenapa? Anaknya Tunggul Ametung, namanya Anusapati, dendam. Bapak kemudian di mata ini, ibunya juga direbut. Maka ketika Ken Arok itu lengah, ditusuk dengan keris yang membunuh Tunggul Ametung. Kanjeng Kiai Gandring. Akhirnya kemudian setelah terbunuh tadi, yaitu akhirnya kemudian Anusapati ketika jadi raja, juga didingkik oleh Toh Joyo. Dengan menggunakan apa? Keris yang sama. Gandring. Nanti ya Toh Joyo juga dibunuh oleh Wisnuwardana, anaknya Anusapati. Ya benda, hanya memperebutkan tahta. Dan itu antar saudara. Mojopahit hancur juga karena apa? Rebutan. Demak hancur juga apa? Rebutan. Jadi ma'asyiral muslimin,
Kalau kita melihat seperti itu, yang korbannya siapa? Rakyat ke. Jadi itu kan elit ya. Jadi ketika elit bertikai, mereka tidak mempunyai hati yang bersih, menjadi cobaan semua orang. Karena apa? Perang itu yang kemudian rugi juga rakyat. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa kemudian dalam Islam amalan itu harus mentes? Pertama itu harus amalan itu didasarkan pada sodukul qalbi. Yang kedua dengan mahmumul qalbi. Sodukul lisan, lisan yang lurus, mahmumul qalbi dengan hati yang bersih. Yang bersih ada 5 tadi. Taki, naki, wala isma, wala bakhya, wala hasada. Kalau kelimanya itu masuk di dalam hati manusia, maka kemudian akan membuat manusia itu menghasilkan amal soleh sing ora gabuk, ora kopong. Kalau kemudian sudah begitu, yang dipingin manusia kan selamat kan? Amalannya bagus, kemudian hidupnya juga selamat. Supaya hidupnya selamat bagaimana? Dalam terusan hadis itu diriwayatkan oleh sama, yaitu Abdullah ibn Amrin ibn As. Di anaknya dari Amru bin Al-As. Abdullah ibn Amr. Jadi Abdullah ibn Amr juga meriwayatkan lagi Arba'un. Ada 4. Mangkunafika apabila itu dapati di dalam jenengan semua mafataka minad dunya. Ala alaika mafataka minad dunya. Maka jenengan akan selamat dari fitnah dunia. Di amalan kita kan sudah mentes kan? Supaya sudah mentes, itu harus dijaga dengan amalan supaya apa? Hidup kita itu selamat. Wong Jawa kan mesti dungone selamat. Kalau jenengan pengen dungonya itu ya benar-benar dekat dengan Allah sekali sedekat-dekatnya, kapan-kapan kalau jenengan itu dari Surabaya ke Solo, maka naiklah sumber selamat. Tahu ya sumber selamat? Dulu namanya apa? Apa? Dulu sumber Kendono, ya karena amen tabrakan, sekarang dirubah menjadi sumber selamat. Kalau di daerah Probolinggo, dengan kalau pagi-pagi numpak akas, itu pasar barang disasak begitu. Ya. Jadi kalau jenengan naik sumber selamat, mesti jenengan astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar kan itu. Jadi berzikir terus. Karena apa? Ya sering manuvernya itu terlalu luar biasa. Saya dulu pas naik sumber selamat mahasiswa itu tiba-tiba dihentikan karena apa? Sawat di Saradan itu dengan apa? Botol. Anu sing salah kan sumber selamat di depannya kan. Tapi sing belakang nek awu anget deh. Diantem sama apa itu? Botol akhirnya ya mandek kan. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika seseorang itu pengen selamat, maka harus mempunyai yang namanya 4 amalan ini. Apa 4 amalan itu? Yang pertama adalah hifdzul lisan, hifdzul amanah. Yaitu mampu membawa amanah. Orang-orang sekarang itu membawa amanah itu repot. Di amanah itu kadang-kadang banyak yang ditelantarkan. Coba jenengan bisa melihat ya, banyak sekali sekarang ini anak-anak yang menjadi asuhan iblis. Kenapa menjadi asuhan iblis? Menjadi anak angkatnya iblis. Karena apa? Karena ibu bapaknya bercerai. Kalau bercerai kemudian bertanggung jawab, tidak ada masalah. Dibiayai, di pondok nih, sekolah ke, diberikan lingkungan yang baik, tidak ada masalah. Tapi kebanyakan yang bercerai itu kemudian nafsi-nafsi. Oh ya nafsi-nafsi. Ya dewek-dewek. Akibatnya apa? Anak kemudian terlantar. Karena itu iblis itu tiap pagi dia berseru di singgasananya di atas air. Ya, itu kemudian dia berkata, siapa yang kemudian yang kemarin itu bisa mendapatkan ya amalan yang mentes, amalannya iblis ini. Saya ya iblis, saya bisa kemudian membuat orang nggak sholat, malah remeh. Dan ya iblis, saya membuat orang bisa berzina. Wah, receh. Kemudian datang lagi, ya. Wahai iblis, ya saya bisa membuat orang itu korupsi. Alah, itu remeh.
Tapi begitu kemudian ada orang mengatakan, ya iblis yufarriku bainal mar'i wa zawjihi. Aku mampu memisahkan antara laki-laki dan perempuan sehingga dia bercerai. Langsung iblis naik. Anta, kamulah yang mendapatkan kemenangan. Maka iblis membawa yang namanya tajul iblis, mahkota iblis. Langsung dikenakan pada orang tadi. Anda hanya setan tadi dan mengatakan anta. Kamulah yang mendapatkan kehormatan dari. Langsung dipeluk oleh iblis. Apa kemudian cerai itu menjadi amalan yang paling dahsyat iblis? Karena daya rusaknya lebih besar. Menghasilkan orang dalam keadaan sesat lebih banyak. Karena apa? Ditelantarkannya ya banyak pihak. Istri ditelantarkan, suami ditelantarkan, ada perselingkuhan, ada pelakor, anaknya kemudian tidak terawat dengan baik, dan anaknya itu dari dua pasangan kan. Kecuali kalau cerainya itu karena cerai, ya karena memang tidak ada kecocokan, tapi dua-duanya masih bertanggung, tidak ada masalah. Karena cerai itu sesuatu yang halal ya. Kalau memang ada alasannya. Tapi kalau kemudian dia ini alasannya, karena kemudian hanya hawa nafsunya saja, kemudian meninggalkan anak dalam keadaan terlantar, dan kebanyakan seperti itu, ujung-ujungnya apa? Yang rugi itu adalah banyak orang. Karena itu iblis nanti menawarkan, dah, pasang yang dindi, tak adop ya, menjadi anak asuhku, aku menjadi panti asuhan iblis. Ini akan menjadi para penjahat. Orang yang bercerai, tidak ada figur bapak, ujung-ujungnya apa? Rebel. Rebel itu memberontak. Kalau memberontak itu kemudian tanpa arahan, tanpa pendidikan agama, ujung-ujungnya apa? Psikopat. Tidak mempunyai timbangan kemanusiaan. Kalau kemudian psikopat, ujung-ujungnya apa? Terjadi kerusakan yang sangat masif sekali. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi seseorang itu yang kemudian melakukan perbuatan yang tercela, terutama perceraian, akan mendapatkan apresiasi iblis yang paling tinggi. Dan price-nya iblis itu pada ya kalau orang itu melakukan perceraian. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita kemudian melihat seperti tadi, maka kita harus kemudian hifdzul amanah, kita pegang erat-erat. Yang kedua, yaitu adalah sidqul hadis. Sama dengan hadis yang pertama tadi, bahwa orang itu selamat kalau dia mempunyai sidqul hadis, yaitu perkataan yang lurus dan jujur. Bukan cuma lip service saja, tapi merupakan kejujuran yang sampai dalam hati. Alaikum bisidqi. Fa inat sidqa yahdi ilal bir, fa inal bira yahdi ilal jannah. Kalau orang jujur pasti akan diberikan anugerah dari Allah itu berupa apa? Kebaikan dalam jumlah yang banyak. Kalau diberikan kebaikan dalam jumlah yang banyak, pasti akan dihantarkan oleh Allah, diberikan bimbingan oleh Allah, namanya irsad. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan taufik dari Allah. Taufik itu apa? Kerentaknya hamba sama dengan kerentaknya Gusti Allah. Orang tadi pasti akan selamat. Jadi keselamatan ternyata complicated lagi. Semakin banyak jenengan menunaikan kebaikan, semakin banyak jenengan kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Karena itu pernah Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, kami pernah mempunyai tokoh itu zaman jahiliyah itu baik sekali. Kalau dia mati kira-kira dia masuk surga apa enggak? Ini sering ditanyakan oleh para orientalis kan? Ya apa enggak? Wong-wongnya baik kok. Ya, orang pluralis kan begitu. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan tergantung pada amalannya. Kalau amalannya ikhlas itu akan diganti oleh Allah menjadi apa? Hidayah. Kalau amalannya itu ternyata pamrihnya terlalu banyak, maka dikonversikan oleh Allah menjadi apa? Menjadi banyak sekali, yaitu kemudarat. Agus Salim itu diberikan beasiswa oleh pemerintah Belanda, kemudian dia sangat dekat dengan Belanda, disuruh untuk menjadi mata-matanya Belanda sama kali. Dan yang disuruh untuk di mata-matai siapa? Pak Natsir, tokoh Masyumi. Karena Agus Salim itu pintar 9 bahasa, agamanya juga bagus, tapi dia kepotangan budi ya dengan pemerintah Hindia Belanda. Dia kemudian menjadi spionase daripada pemerintah Hindia Belanda. Dan ketika kemudian dia memata-matai Pak Natsir, setiap hari mengikuti beliau,
Dan Pak Natsir itu kalau khotbah itu luar biasa. Kalau jenengan baca bukunya Pak Natsir, punya Fikud dakwah, covernya hijau itu, kan jenengan bisa melihat ya, teoritisnya Pak Natsir itu luar biasa. Kalau orasi beliau itu ya, sangat mengena di hati. Sehingga Agus Salim yang memata-matai itu bisa berubah. Gini, ini berarti aku keliru. Akhirnya kemudian dia beralih sikap dari dulu menjadi mata-mata pemerintah Hindia Belanda, akhirnya kemudian dia masuk menjadi anggota Masyum. Karena apa? Mendengar informasi yang baik, informasi yang jujur, sodukul lisan akan membuat dia menjadi orang yang kemudian sidqul hadis. Pokoknya orang jujur mesti selamat. Meskipun dia dulu pengkhianat, meskipun dulu dia itu orang yang bejat, meskipun dia itu orang yang banyak dosa, pokoknya jujur saja. Dan itu akan membawa kepada hidayah. Ada seorang Bani Israel yang kaya raya, dosanya wis bendul langit. Ketika kemudian dia mau mati, dia itu takut. Akhirnya dia memerintahkan anaknya itu untuk membakar dia. Para rabi Bani Israel, ulamanya Bani Israel menolak, tidak ada. Di Bani Israel itu mati kok dibakar. Dia nekat. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya itu. Maka ketika pada hari kiamat, Allah memanggil seluruh debu yang dibakar oleh anaknya tadi, menjelma menjadi si orang tua yang banyak dosa tadi, dia mengatakan, nyapa awakmu kemudian jaluk dibakar. Karena mayat itu ditemukan sudah merasakan kesakitan. Ya benar. Kan dalam hadis Bukhari kan ada kan. Mayat ketika kemudian dimanipulasi kan merasakan kesakitan. Jadi malah jaluk dibakar. Karena jenengan tidak usah jadi orang yang dikremasi nanti. Dikremasi kan jauh lebih menyakitkan lagi. Maka dia mengatakan, ya Allah aku takut kepadamu. Jujurnya dia mengatakan, aku takut kepadamu karena banyak dosa. Berarti itu adalah pengakuan. Maka Allah mengatakan, ya karena kamu kemudian mengaku seperti itu, ampuni dosanya. Ampuni dosanya. Ini menunjukkan pada kita bahwa Allah itu Rahman dan karena itu ma'asyiral muslimin, ya kalau orang itu sudah ya, sidqul hadis, maka kemudian yang ketiga adalah husnul khaliqatin. Husnul khaliqatin apa? Dia mempunyai akhlak yang mulia. Setiap orang akhlaknya yang mulia, mesti selamat. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika kita kemudian, ya loh, itu kok Nabi Zakaria, Yahya, ya dia kan akhlaknya baik, tapi kenapa kok dibunuh oleh umatnya? Kira-kira Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ketika dibunuh umatnya, kira-kira rugi apa enggak dia? Tidak rugi sama sekali. Karena apa? Ketika dia meninggal, maka dia langsung masuk di temboloknya burung surga, muter-muter ya di seluruh surga tadi sampai kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu hari berbangkit itu. Kemudian dia masuk di dalam alam maksar, dinaungi terus-menerus dan diselamatkan Allah sampai di surga. Nasibnya orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khaliqatin mesti akan membuat orang selamat. Tahukah jenengan orang yang mati karena kemudian dia itu berperang, atau mati karena dia itu ya mendapati kezaliman dari banyak orang, maka matinya itu mimarsil korsoh, yaitu seperti dientup serangga. Jadi kira-kira sakit apa enggak? Enggak. Ma yajidu minas sahidi ya. Mimarsil korsah. Tahukah jenengan orang yang meninggal karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya ketika sakaratul maut bukan seperti yang dikatakan Nabi Idris, masukkan carang besi itu di ubun-ubun kemudian ditarik ya, secara keras menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Itu katanya Nabi Idris ya, ketika beliau itu simulasi mati. Nah minta pada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Apa ya rasanya mati itu? Nabi Idris pernah merasakan itu. Maka diceritakan tentang kesakitannya. Maka kemudian kalau orang itu meninggal di jalan Allah, maka dia mimar korsah dientup serangga saja. Tidak terasa. Kemudian yang terakhir adalah ya ifah pituk matin. Ifah pituk matin. Yaitu kalau orang itu menjaga makanannya. Karena itu man nabata lahmuhu min sukhtin pannaru aulabi. Barang siapa yang daging kulitnya itu tumbuhnya dari barang yang haram, pannaru aulabi, maka itu lebih ya menerima dia itu karena amalan haramnya tadi.
Karena itu ma'asyiral muslimin menjaga harta tetap bersih. Penting sekali. Karena banyak orang sekarang itu membabi buta. Membabi melaku orang iso mengko. Apalagi buta. Kira-kira gimana? Ya celeng itu. Melakukan mesti nabrak. Nabrak alias nabiak. Jadi kalau orang itu kemudian ifah itu matin, insya Allah maka dia akan selamat dia sampai akhirat. Karena orang yang mencari tolabul halal dalam kitab yang lain, akan mendapatkan afiyah dari Allah. Salah satu afiyah dari Allah itu yang ketiga, yaitu adalah tolabul halali, yaitu mencari barang yang halal. Karena itu ketika Abu Bakar itu diberikan hadiah makanan, ternyata jariahnya, budaknya mengatakan, wahai Tuhan, tadi yang memberi itu tukang suwuk atau tukang dukun dari jahiliyah. Langsung Abu Bakar itu ngerogoh tenggorokannya untuk mengeluarkan makanan tadi. Ada teman kita ketika kemudian yang mampir di daerah Gresik itu ditawari, dengan pun toh menjangan watuk. Menjangane krungu, watuke ndak krungu. Ini kemudian dimasakkan, makan telap-telap begitu. Kemudian tanya, menjangan watuk ijane apa? Niku segawon, Pak. Kadung wis mlebu. Gawon apa? Guguk. Jadi ma'asyiral muslimin, ini penting sekali untuk menjaga makanan kita. Supaya kemudian makanan kita menjadi halal, maka tolabul halali itu akan memberi keselamatan kita di dunia sampai di. Karena sekarang ini luar biasa ya. Berapa banyak ya banjir yang dahsyatnya luar biasa. Kecelakaan jalan raya yang tidak tanggung-tanggung lagi kan. Dan kemudian juga banyaknya ya, orang karena supporter lok-lokan ya demi dan sebagainya. Semuanya hidup ya cuma itu saja. Ya bumbone hidup. Karena itu ketika kita hidup, ya teruslah untuk sodukul lisan dan menepati 4 tadi, Pak insya Allah kita selamat. Dunia sampai. Sama demikian, ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Aku lupa lihaza, wastaghfirullahaladzim li wa lakum, wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim, wa afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.